Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'd. Taib ayul ikhwa azani Allah wa yakum. Taib pada kesempatan siang ini insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu kajian kita pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan dalam pembahasan ilmu fikih yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita memasuki yaitu pembahasan dari beliau Kitabut Thaharati, yaitu pembahasan tentang toharoh. Halaman berapa itu? Halaman berapa? 17. Sudah ketemu? Halaman 17. Sudah. Halaman 17 yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Di sini yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan walamma kanat hadhihi sholatu la tasihu ila bi taharatil musalli minal hadathi wan najasi. Ya, tatkala ibadah sholat itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Ini jelas merupakan syarat sahnya sholat. Ya, tidak sah sholat itu kecuali dengan ya sucinya al-musalli, sucinya orang yang mengerjakan sholat, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Ya, hadas itu sesuatu yang nggak nampak ya, sesuatu yang tidak nampak. Kalau najis kan nampak, benda najis itu hadas. Seperti apa? Kencing itu kan hadas, BAB itu hadas. Hasabal qudrati ala dzalika, sesuai dengan kemampuan. Jadi bersuci sesuai dengan kemampuan. Beliau menjelaskan sesuai kemampuan. Maknanya apa? Ketika seorang sudah berusaha bersuci tapi ternyata nggak mampu karena suatu penyakit, maka itu dibolehkan atau dikasih udzur dalam syariat. Contohnya apa? Contohnya kencing nggak terkontrol atau sakit. Ya, salasil baul. Bahasa Arabnya itu salasil baul. Apa? Kencing, bahasa kita apa? Kencing terus itu apa? Beser biasanya BAB biasanya. Oh sama, bahasa antum beser juga. Ya kencing ya, beser lah. Baik itu kencing maupun BAB, terutama bagi orang yang sudah sepuh, orang berusia lanjut, itu yang penting wudhu, seorang wudhu, kemudian di dalam sholat itu keluar, itu ma'fu, dimaafkan. Makanya di sini beliau mengatakan hasabal qudrati ala dzalika, sesuai dengan kemampuan. Ya, fattaqullaha mas tata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ini bukan masalah meremehkan ya, bukan berarti meremehkan, bukan. Ya, karena memang sudah usaha, tapi memang keluar ya tanpa ada kekuatan kontrol dari kita. Kita nggak bisa kontrol. Baik itu kencing, BAB, apalagi ini apa? Kentut. Karena ada yang kentut nggak bisa ngontrol juga, ada dadu tay. Itu sakit karena sakit ya. Tapi kalau bisa ngontrol nggak boleh. Tapi kalau untuk kencing sama BAB itu harus pakai pampers. Makanya bagi antum punya orang tua yang sepuh sakit-sakitan, kasih pampers.
Ketika tengah-tengah sholat keluar, nggak ada masalah. Tapi harus pakai pampers. Ada lagi yang tetap wajib keluar ketika keluar sesuatu yang sebagian ulama berpendapat najis. Apa itu? Keluar darah. Bukan haid ya. Kalau haid dan nifas itu jelas nggak boleh sholat. Haram untuk sholat. Nggak sah sholatnya. Tapi ada yang tetap wajib sholat. Keluar darah. Darah apa itu? Darah istihadah. Itu pun harus tetap pakai bukan pampers, apa ya, soft pack ya. Kalau zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah memerintahkan apa, di bawahnya dikasih baskom. Ketika sholat di bawahnya itu pakai baskom. Itu darah istihadah, itu bukan darah haid. Darah istihadah itu darah yang keluar sifatnya, ciri-cirinya sama dengan darah biasa. Kalau darah haid itu bau, dari sisi warna, dari sisi bau itu beda. Makanya perlu diperhatikan. Nah, darah istihadah itu tidak semua wanita keluar. Biasanya karena penyakit, ya, karena penyakit. Nah ini. Kemudian wakanat madatat tatahuri hiyal ma'u. Dan alat untuk bersuci, materi untuk suci. Madah itu materi sebetulnya ya. Materi atau alat untuk bersuci yaitu apa? Air. Au ma yaqumu maqamahu minat tayammumi, atau pengganti dari air yaitu dengan tayamum. Apa pengganti dari air? Debu. Ya, pengganti dari air debu. Ketika apa? Indah ada milma'i, ketika tidak ada air. Ini tidak ada air ini jangan diremehkan ya. Tidak ada air ini ketika antum sudah berusaha, misalkan di CKM nggak keluar air, tapi Saung Indah keluar, maka boleh nggak pakai tayamum? Nggak boleh. Terus batasannya gimana? Batasannya ketika antum sudah berusaha, itu nanti ketika mencari akan melewati waktu sholat berikutnya, maka itu boleh tayamum. Misalkan di sini nggak ada air, tapi Teluk Jambi ada, itu nggak boleh wudu. Oh, nggak boleh tayamum, maaf. Karena saya pernah tinggal di Perumnas. Perumnas itu rata-rata pakai PDAM. Qadarullah PDAM dibersihkan sehingga nggak keluar. Waktu itu kita sholat duhur. Setelah sholat, anak bertanya, antum tadi wudhu di mana? Enggak, tayamum Ustaz. Wah, berarti antum harus sholat lagi. Loh, kenapa? Ya nggak sah, wong masih ada air. Ya, dan saya numpang tetangga depan itu pakai pam, bukan pam jet pump. Jadi bisa. Kalau blok D nggak ada, cari blok yang lain. Kalau perumahan nggak ada, cari perumahan yang lain. Kalau nggak ada, wah ribet, beli aja air RO. Kan segini itu lebih dari cukup, lebih kalau ini. Minimal kayak gelas itu, aqua itu. Kayak gelas itu, 220 ml. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudhu pakai berapa sok? Berapa mud? 1 mud. Disebutkan dalam riwayat, beliau itu pakai 1 mud. Mud itu ini, 2 tangan gini. Mandi besar Rasulullah itu sekitar 4-5 mud. Anda bisa nggak ini? Berarti katakanlah 220 kali 5, berapa itu? 1 liter 10. Mandinya Rasulullah. Karena kalau antum mandi diguyur gini habis. Masih dikit-dikit, yang penting dibasahin semuanya. Karena rukun dari mandi besar itu membasahi seluruh tubuh, itu rukunnya. Sehingga antum misalkan ada hujan, antum keluar niat mandi besar, antum sah. Tapi antum ngikutin sunnah cara mandi Rasulullah, wudhu dulu,
kemudian diguyur kepala, kemudian kanan, kemudian kiri, nanti kaki dicuci yang terakhir, mengikuti sunnah Rasulullah, tapi nggak ada niat untuk menghilangkan hadas besar, nggak sah tuh, karena nggak terpenuhi syarat, yaitu apa nih? Iya, paham ya? Jadi batasan untuk mencari air itu ketika kita mencari nanti diperkirakan melewati batas waktu sholat berikutnya, maka ini baru boleh. Baru boleh. Yang kedua, syarat bertayamum itu ketika sakit yang tidak boleh menyentuh air. Sakit diantara sakit yang tidak bisa menyentuh air itu waliyadzubillah. Saya lihat di video itu ngeri sekali. Yang kena anjing itu apa? Oh, rabies. Rabies itu minum aja nggak bisa itu. Kena air udah nggak mau deh. Pokoknya suatu penyakit yang memang tidak boleh menyentuh air. Kalau misalkan sakit demam sebetulnya itu boleh nyentuh air, ya. Tapi jangan banyak-banyak, ya jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Kalau bisa air hangat lah, ya. Selama dia bisa menyentuh air, misalkan ada orang tua kita misalkan sakit-sakitan. Soalnya ada yang bertanya, Ustadz, ini gimana orang tua ini kadang susah untuk wudhu, boleh nggak tayamum? Tetap nggak boleh. Terus caranya gimana? Yang jaganya itu harus membantu. Nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban siapa? Yang jaga itu, atau anak-anaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali misalkan dia sendirian, nggak ada yang nemani, dia nggak bisa ke kamar mandi, nggak ada air, itu bisa jadi dia dibolehkan, dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sakit berbaring terus. Tapi kalau memang anaknya, kewajiban anaknya dia, kalau dia nggak bisa jaga ya harus bayarin orang untuk jaga, harus dibantu untuk wudhu, ya nggak boleh dibiarkan. Makanya kita harus perhatian terhadap orang-orang yang sakit, ya karena kalau ada yang masih yang jaga yang sehat, maka dia harus minta bantuan pada orang yang sehat. Kemudian sarul fuqaha'u rahimallahu ta'ala yabda'una bi kitabit thaharati. Oleh karena itu para ulama fikih fuqaha itu para ulama fikih, mereka memulai, yabda'u itu memulai, mubtada kan, mubtada itu awal, memulai, bada'a. Mereka memulai ketika menuliskan kitab fikih itu dimulai dengan toharo. Padahal seharusnya kan sholat ya, karena sholat itu rukun Islam yang kedua. Tapi yang dimulai harus toharo. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu bersuci. Toharo itu bersuci. Lianna lamma quddimatis sholatu ba'da syahadataini ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam. Ya, karena sholat itu ya rukun Islam yang nomor 2 setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi termasuk rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Tapi kenapa para ulama fikih ketika menuliskan kitab pembahasan fikih memulai dengan taharah? Karena apa? Nasaba taqdima muqaddimatiha. Karena yang sesuai itu apa? Atau yang selayaknya takdim itu mendahulukan. Mendahulukan muqaddimah. Apa muqaddimah? Kan dalam kitab itu, dalam penulisan buku atau kitab itu kan ada muqaddimah. Apa muqaddimah bahasa kita? Pengantar, pendahuluan. Jadi muqaddimah sholat itu adalah bersuci. Makanya yang dibahas adalah wa minhat thaharatu, yaitu bersuci. Pembahasan sebelum masuk ke pembahasan sholat. Ya, bersuci dulu yang harus dibahas. Wahia miftahus sholat. Ya, iya itu suci ya, at-thaharatu, kembali ke as-suci. At-thaharatu. Karena ya, bersuci itu merupakan pembuka dari sholat. Miftah kan kunci dari sholat. Ya, kuncinya.
Kama fil hadisi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan juga Imam Ahmad. Itu disebutkan pada catatan kaki. Apa kata sabda Nabi SAW? Miftahus sholati ini bacanya at-tuhuru. Miftahus sholati at-tuhuru. Jadi ada tohur, ada tuhur ya. Perhatikan. Kita beda harokat sudah beda makna ya. Ada tohur, tohurun, ada tuhur. Ada tohur, ada tuhur. Ini sama dengan apa? Tuhur ini wudhu. Sinonimnya wudhu. Wudhu. Ini wadu. Wadu. Wadu'un. Wudhu, tahu wudhu? Apa wudhu? Wudhu itu perbuatan. Perbuatannya. Wadu, alat. Bisa bedakan? Tuhur itu perbuatan bersuci. Kalau tohur atau wadu, alat bersuci. Apa alat bersuci? Pinter. Bisa bedakan ya? Makanya di sini bacanya, antum jangan salah bacanya. Miftahus sholat, kunci dari sholat apa? Perbuatan apa alat? Perbuatan berarti tuhur. Bentar, at-tuhuru. Diharokatin ya. At-tuhuru. Kasih harokat. Karena dalam hadis nanti kadang Nabi SAW mengatakan tohur, kadang tuhur. Nah, itu beda makna. Satunya perbuatan, perbuatan bersuci. Satunya alat, alat untuk bersuci. Ya, alat untuk bersuci ya air. Nah, makanya kalau kita baca Al-Quran itu antum sesuaikan harokat dan sesuaikan panjang pendeknya sama makhorijul huruf. Kemudian wadzalika li'annal hadatha yamna'us sholata. Ya, yang demikian itu karena hadas itu akan mencegah dari sholat, alias apa? Tidak sah sholatnya. Ya, mencegah dari sholat. Fahuwa kal kufli. Ya, fahuwa kal kufli. Sehingga apa? Toharo itu, huwa itu toharo ya apa? Sehingga dia kedudukannya seperti gembok. Kufl itu gembok. Yudau alal muhdithi. Gembok yang diletakkan pada orang yang berhadas. Hadas itu, muhdits itu apa? Lawan kata dari suci. Orang yang berhadas itu lawan kata dari orang yang suci. Jadi gembok yang diletakkan pada orang yang berhadas. Faidah tawaddoa, maka apabila dia berwudu, in halal, lamnya ditasdid, in halal uflu, sehingga apa? Gemboknya akan terlepas alias terbuka gemboknya itu. Kalau udah wudu berarti dibuka. Sehingga kata Nabi SAW apa? Wudu itu merupakan kunci. Fattoharatu auqadu suruti sholati. Maka bersuci itu ya merupakan syarat sahnya sholat yang paling kuat. Karena syarat-syarat sahnya sholat kan tidak hanya berwudu.
kita itu harus hafal ya syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, sehingga agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita meninggalkan syarat sahnya sholat dan meninggalkan rukun-rukun sholat. Jangan sampai. Kalau bisa, kewajiban-kewajiban sholat juga jangan ditinggalkan. Nah, kita belajar fikih. Jadi dalam sholat itu ada syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, ada kewajiban-kewajiban sholat. Kemudian ada sunnah-sunnah sholat. Meskipun nanti dalam madhab dalam madhab yang terkenal itu 4. Sebenarnya madhab itu banyak ya, tapi yang terkenal 4 sampai sekarang, yang masih dilestarikan sampai sekarang. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam madhab Syafi'i itu ada sedikit perbedaan. Dalam madhab Syafi'i itu tidak ada istilah kewajiban-kewajiban sholat, tapi sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat ada 2, sunnah hayat sama sunnah abaat. Makanya dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i sendiri itu kunut witir dalam sholat itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian muncul pertanyaan, sunnah tapi kok kalau nggak kunut kok kenapa sujud sahwi? Karena memang dimasukkan pada sunnah yang itu diharuskan untuk sujud sahwi. Jadi jangan heran, memang dalam madhab Syafi'i memang kalau nggak sholat, kalau nggak kunut itu sujud sahwi. Jadi jangan heran, ini bukan salah pemahaman. Memang dari madhab Syafi'inya, dari Imam Syafi'i memang meletakkan kaidah seperti itu. Jadi jangan heran, ini sesuatu perselisihan yang muktamad ya, nggak usah dibesar-besarkan lah. Ya. Bahkan saya pribadi, ini pendapat yang baru ya, saya sering berubah-ubah ya. Tergantung kalau semakin kita menelaah, baca kitab para ulama, kita akan menemukan perbedaan yang sangat banyak. Sehingga anak pribadi kalau sholat subuh yang imamnya itu kunut, anak ikut kunut sekarang. Karena itu pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, saya ikut kunut. Tapi kalau saya jadi imam atau sendiri, anak nggak kunut. Anak tetap berpendapat hadis tentang kunut subuh itu dhaif. Anak tetap menguatkan pendapat tersebut. Nah, sehingga tapi kalau imamnya kunut, anak nggak kunut. Oh, anak kunut. Kalau dulu kan irsal, nggak kunut. Sekarang anak angkat tangan. Makanya ketika anak safar, anak terutama Jawa Timur kan banyak saudara kita dari Ormas NU ya yang berpendapat kunut subuh. Mungkin karena anak jenggotan ya kan, disuruh jadi imam. Saya ngomong, enggak, silakan jadi imam aja. Tetap maksa saya ngomong, tapi saya nggak kunut. Kalau panjenengan kunut, saya ikut kunut. Enggak apa-apa, bapak aja. Tetap saya yang disuruh jadi imam. Ya, makanya kalau saya sholat subuh, ketika saya disuruh, saya ngomong dulu. Khawatir nanti nggak enak. Karena sebagian mereka, imamnya nggak kunut, mereka jadi sujud sahwi nanti. Iya nggak? Ini sebenarnya kurang tepat ya. Seharusnya kalau imamnya nggak kunut, ya nggak usah kunut. Harus ngikutin imam. Bahkan dalam madhab Hambali aja, Imam Ahmad ketika ditanya, ketika orang kunut, ya nggak apa-apa, ikut kunut. Madhab Hambali dari Imam Ahmad sendiri. Ya, makanya kalau ditanya ulama Saudi Arabia yang bermadhab Hambali, diantaranya Syekh Shalal Fauzan, kalau imamnya kunut bagaimana? Saya pernah baca fatwanya itu, beliau berpendapat kunut, ikut kunut, ingin ngikutin imam. Makanya saya sekarang pendapatnya ikut kunut. Nah, ikut kunut. Tapi ini seandainya nggak kunut, nggak ada masalah. Karena memang ulama madhab yang paling keras dalam masalah kunut itu Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bid'ah mungkaroh. Makanya kalau ada ustadz, ini betul-betul bid'ah, ya gak usah diributkan sebetulnya, kan ada imamnya, ya kan? Ya sudah, bantah-bantahan tentang kunut itu sejak zaman dahulu kala sudah berhenti, sudah nggak, ya kita tinggal ikut yang mana, kan gitu. Makanya kalau kita belajar fikih, ya belajar yang benar, metode yang benar, kita akan berlapang dada nanti. Mana yang memang perselisihan muktamad,
mana yang memang perselisihan itu nggak dianggap. Kalau ini dianggap masalah ini, ya. Sehingga ketika ada seorang ustadz menyampaikan ini bid'ah yang mungkaroh, yang bid'ah dolalah misalkan, ya nggak ada masalah, wong ada imam mazhab yang berpendapat demikian, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad masih slow, masih apa? Beliau meskipun ndak ya masih toleransinya tinggi lah dalam masalah ini. Jadi nggak usah ribut masalah ini. Makanya kalau membahas dengan saudara kita yang lain masalah kuno, udah usah dibahas. Oh, nggak usah dibahas, udah mentok, udah enggak. Percuma kita debat, nggak ada faedahnya. Mending bahas yang lain. Baik. Kemudian asyartu la budda an yuqaddama alal masruti. Maka syarat itu harus didahulukan daripada ibadah tersebut. Syarat semua ini ya, dalam semua ibadah. Suatu yang disyaratkan, sesuatu syarat itu harus didahulukan daripada sesuatu yang disyaratkan. Maksudnya sesuatu yang disyaratkan apa? Ibadah sholat. Syarat itu wudhu, toharo. Masrut itu sholat. Jelas toharo ini harus didahulukan. Makanya para ulama fikih ketika menuliskan pembahasan tentang kitab fikih, mereka semuanya sepakat mendahulukan tentang bab toharo ini. Karena penting. Percuma kalau kita misalkan sholat udah bener, rukun-rukun sholat dikerjakan, tapi kalau nggak suci, ya nggak sah. Percuma kan? Paham ya maknanya? Baik. Kemudian wa makna toharoti lugotan, makna toharoh secara bahasa, lugotan bahasa. Maknanya adalah an-nadhafatu wan nazahatu anil aqdaril hissiyati wal maknawiyati. Makna toharoh secara bahasa yaitu an-nadhafatu bersih, membersihkan, wan nazahatu mensucikan, anil aqdari dari kotoran-kotoran, baik kotoran al-hissiyah wal maknawiyah. Hissiyah itu yang konkret, maknawiyah itu abstrak. Contoh yang hissiyah itu apa? Kotoran hissiyah, kencing. Hissiyah itu fisik ya, berarti nampak, yang nampak. Sehingga salah satu syarat sahnya sholat itu apa? Suci dari benda najis. Baik pakaian, apalagi pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Boleh nggak kita sholat di kamar mandi? Nggak boleh, karena tempat najis. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya semua bumi ini boleh digunakan untuk sholat, kecuali ya kamar mandi dan makbarah, kuburan. Kuburan termasuk nggak boleh. Kalau berdalil, loh Nabi SAW pernah sholat di kuburan, pernah nggak? Pernah. Tapi sholatnya sholat apa dulu? Jenazah. Kenapa sholat jenazah dibolehkan? Oh, enggak, kurang. Alasannya kurang tepat. Kenapa sholat jenazah dibolehkan tapi sholat biasa itu nggak boleh? Iya, nggak boleh di kuburan. Tapi sholat jenazah dibolehkan. Kenapa? Karena dalam sholat itu terdapat rukuk dan sujud. Nggak boleh rukuk dan sujud ditujukan kepada makhluk. Makanya nggak boleh. Paham ya? Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau sholat jenazah rukuk aja nggak ada, apalagi sujud. Cuma sekedar apa? Mendoakan. Makanya tadi nggak salah sebetulnya alasan itu, tapi kurang tepat. Ya, yang paling tepat, yang paling inti adalah dilarang karena ada sujudnya. Itu nggak boleh sujud pada makhluk. Itu juga kadang dari pendidikan Al-Quran boleh dibacakan di kuburan. Oh ya, madzhab Syafi'i boleh. Boleh. Kalau itu memang khilaf yang mu'tabar. Boleh, Anda sampaikan boleh. Dalilnya sebetulnya dalil yang anu itu dalil yang apa? Sorry, itu memang nggak ada. Kan yang kita jadikan dalil dilarang kan
bacakan Al-Quran di dalam rumah. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Nah, ini dibantah dalam mazhab Syafi'i, dibantah. Bukan berarti nggak boleh dalam ngaji baca Al-Quran di kuburan, kata mereka itu nggak. Sehingga itu nggak bisa jadikan dalil yang kuat, kata mereka. Ya, makanya ya namanya itu diantaranya kenapa terjadi perselisihan. Yang paling mencolok itu karena apa? Berselisih tentang derajatnya hadis. Yang kedua, berselisih tentang istidlal, pengambil kesimpulan dalil. Lah ini kan istidlalnya berbeda antara mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Kan berbeda. Makanya mereka itu tetap boleh. Cuma yang kita sayangkan ketika mereka berpendapat boleh, mereka itu mengatakan yang saya simak di video-video mereka ya, itu afdol ngaji di kuburan. Itu yang kita nggak setuju. Kan ada seorang yang thalabul ilmi dari Hadramaut itu kan, di Yaman, Hadramaut, itu ngajinya di kuburan. Ditanya, kenapa kamu ngaji di sini? Ya karena ini tempat yang afdol. Loh, ditanya, di masjid afdol nggak? Afdol. Kenapa kok tidak di masjid? Ya, akhirnya apa? Orang nggak ada tokoh-tokoh mereka yang menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak, dan dibiarkan ketika ada kemungkaran. Yang terjadi ya apa yang terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan, sehingga ngagung-ngagungan kuburan. Ya kan gitu kan? Ya. Kesimpulan itu kalau ngaji biasa boleh gitu, tapi kan Kalau anak tetap nggak boleh. sekarang kan sekarang kita ngajinya itu karena ngajiin yang meninggal itu, Ustaz. Ngajiin yang meninggal itu di kuburan. Jadi bukan karena ngaji sekedar baca Quran. Kita mau ngaji seperti kayak kita ngaji. Oh ya, biasanya ngirim pahala mereka. Ngirim pahala sebetulnya dalam mazhab Syafi'i itu nggak diterima justru. Ya, maksudnya ya kalau misalnya itu mungkin kayak gitu, Ustaz. Kalau Imam Syafi'i kan mungkin ngaji doang gitu, ngaji baca Quran gitu. Iya boleh. Nah kalau ini tuh salah, melenceng, maksudnya jadi ngajiin buat si mayit gitu. Ya, mengirimkan pahala itu namanya. Justru kalau mengirimkan pahala untuk si mayit, Imam Syafi'i sendiri ngomong tidak sampai. Justru yang ngomong sampai mazhab Hambali. Jadi ya itulah keunikan ya. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad itu mengirimkan pahala bacaan Al-Quran itu bilang sampai loh, berpendapat sampai. Justru Imam Syafi'i sendiri yang tidak sampai. Lah, yang Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i ya, itu berpendapat sampai. Makanya beda antara pendapat Imam Syafi'i sama madhab Syafi'iyah. Contoh cadar. Imam Syafi'i berpendapat cadar itu wajib loh. Bahkan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Beliau menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang muktamad. Beliau berpendapat cadar itu wajib. Bahkan dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu aslinya ditutup semua. Tapi dikasih udzur boleh menampakkan satu mata. Satu mata gini. Ini Imam Syafi'i. Loh, di Indonesia kok nggak cadaran? Karena ya ambil gini loh. Setiap madhab itu kan ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah, ada Hanafiyah, ada Malikiyah. Ulama-ulama setelahnya. Lah, mereka juga berselisih sebetulnya. Makanya sekarang kan di media sosial gontok-gontokan kan. Ya kan? Oh, belajar itu harus bermadhab. Oh enggak, ini tanpa madhab. Itu sebetulnya sama saja. Karena dalam satu madhab pun mereka itu berselisih pendapat. Contoh cadar berpendapat. Makanya ada seorang kiai, qadarullah kemarin meninggal dunia. Allahumma fillah warhamu wa'afi wa'afanhu. Rahimallahu ta'ala. Beliau, anak masih nyimpen itu videonya, nanti tak share. Beliau mengatakan, udahlah, kita itu jangan mendiskreditkan, menjatuhkan cadar. Justru kita itu yang salah. Kita yang harus mohon ampun kepada Allah SWT. Karena dalam madhab Syafi'i, di kitab, bahkan kitab-kitab dasar madhab Syafi'i, itu disebutkan cadar itu wajib. Kalau kita nggak mampu ya nggak usah
jelek-jelekan cadar. Justru kita yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngakui itu wajib, namanya wajib, kalau nggak dikerjakan apa? Itu dosa. Nah, beliau ingin membela orang-orang yang memakai cadar. Ya. Kalau kita istri kita kan banyak kayak Indonesia nggak pakai cadar itu. Udah kita yang salah, udah nggak usah nyalakan cadar, kita yang salah. Beliau sampai mengatakan itu. Berarti beliau itu apa namanya, dalam menyikapi secara adil, ya, tidak karena kebanyakan. Rata-rata kan karena kebanyakan, sehingga seorang Gus itu sampai membuat film yang mendiskreditkan cadar, kan ada itu. Kalau nggak salah Gus, siapa yang gondrong itu? Kita. Oh, bukan, yang Gus Nur ya, Gus Nur. Yang satunya Gus Nur. Ya, yang mencaci maki Aisyah juga. Gondrong juga dia, gondrong. Itu kan di YouTube pernah viral. Lah itu dia itu menanggapi itu kalau nggak salah. Jadi menjadikan cadar teroris, cadar ini, memberikan sifat. Nah, itu nggak adil namanya. Makanya kita belajar itu seharusnya apa? Harus tambah takut kepada Allah, harus adil dalam menyikapi, harus adil. Ya udah, kalau memang itu berselisih ya gimana lagi? Ya, kita katakan berselisih. Masalah musbil misalkan, musbil para ulama memang berselisih pendapat. Meskipun saya condong pada berpendapat itu haram kalau musbil. Saya berpendapat haram. Tapi kalau orang lain ya saya kasih toleransi. Tapi cuma memang agak aneh misalkan ya, dia mondok ketika di pondoknya dia nggak musbil, ketika di luar pondok dia musbil, ya aneh aja bagi anak itu, aneh. Ya seharusnya kan istiqomah, maksudnya kalau nggak musbil ya nggak musbil, tunjukkan aja nggak musbil. Kalau musbil ya musbil, maksudnya bersikap apa ya, kalau berpendapat nggak musbil. Cuma kan gini, penuntut ilmu anggaplah mereka berpendapat sunnah. Kan mereka sunnah, Rasulullah memakai kan, maksudnya Rasulullah tidak musbil kan. Kenapa kita kok berat untuk tidak musbil? Itu aja. Tapi seandainya dia maksa nggak musbil ya nggak ada masalah sebetulnya, nggak usah diributkan. Cuma bagi kita yang belajar agama, kalau bisa sesuatu yang hukumnya sunnah pun, kalau bisa kita laksanakan. Ya, kalau bisa kita laksanakan. Misalnya istri kita, saya berpendapat sunnah cadar. Kalau bisa disuruh cadar aja. Kecuali ada penghalang, misalkan nanti bertengkar sama siapa, misalkan ada mudaratnya, terus tetangganya, misalkan, pokoknya sesuatu yang bisa merusak agama lah. Tapi selama itu cuma dicemooh kan tidak ada masalah. Nah, kalau bisa cadar itu. Kalau seandainya nggak cadar ya nggak usah dicela. Ini untuk diri kita sendiri ya. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Ya, adapun orang lain itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang udah pakai masker itu bisa. Ya nggak apa-apa. Belajar gitu. Ya, untuk awal lah, untuk maksudnya belajar untuk menghadapi ocehan orang. Tapi sekarang kok nggak sesuatu nggak aneh ya, maksudnya sekarang udah biasa lah. Kalau zaman dulu tahun 90-an 2000 awal memang betul-betul harus kuat. Istri Ana aja dulu sebelum nikah sama Ana, ketika keluar rumah cadaran, ketika di sekitar rumah nggak pakai cadar karena ibunya ngomel sama kakaknya. Tapi ketika nikah udah nggak usah lepas, nggak ada yang ngomen, nggak ada yang berani. Ibu mertua aja nggak berani ngomong, nggak berani nyindir lah. Biasa aja, sampai sekarang biasa. Itu kan karena lingkungan, tergantung lingkungan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.